Salah langkah, Hasyim bisa jatuhkan Prabowo dan Gerindra. Sekitar 2 minggu lalu publik sempat dibuat heboh soal izin ekspor benih lobster. Keran ekspor ini dibuka lagi oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Edi Prabowo. Soal izin ekspor ini sudah mengundang polemik, namun bukan ini topik yang akan saya bahas. Lalu sebuah artikel di Tempo.com menambah heboh lagi, yakni dengan terungkapnya afiliasi politik dari beberapa pengusaha yang mendapatkan izin ekspor dan budidaya lobster. Menurut penelusuran Tempo, dari 30-an perusahaan yang mendapatkan izin, ada beberapa yang petinggi maupun pemiliknya berafiliasi dengan Partai Gerindra. Misalnya di dalam PT Royal Samudra Nusantara, ada nama Ahmad Bahtiar Sebayang sebagai komisaris utama. Bahtiar adalah Wakil Ketua Umum Tunas Indonesia Raya Underbahu Partai Gerindra. Bahtiar juga menjabat Kepala Departemen Koordinasi dan Pembinaan Organisasi Sayap di Partai Gerindra. Ada lagi PT Bima Sakti Mutiara yang komisarisnya adalah Hasyim Sujono Joyo Hadikusumo, adik Prabowo. Sedangkan putri Hasyim, Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo duduk sebagai direktur utamanya. Ketiga, PT Agroindustri Nasional, yang dirutnya adalah kader Gerindra, Rauf Purnama. Dirge Yuza Setiawan, pengurus Tunas Indonesia Raya, menjadi direktur operasinya. Simon Aloysius Mantiri, anggota Dewan Pembina Gerindra, menjadi direktur keuangannya. Sedangkan di dalam jajaran komisarisnya ada 3 nama yang berafiliasi dengan Gerindra. Keempat, PT Maradekan Karya Semesta, yang dimiliki oleh Iwan Darmawan Aras, Wakil Ketua Komisi Infrastruktur DPR dari fraksi Partai Gerindra. Bagi saya sih selama proses perizinan itu bisa dipertanggungjawabkan oleh pejabat kementerian yang berwenang dan Menteri Edi sendiri, ya sudah. Jika ada pihak yang merasa dirugikan kan tinggal lapor saja ke KPK. Mau di blow up langsung di media juga silakan, asal ada buktinya. Dan sejauh ini tidak ada pihak perusahaan lain yang lapor ke KPK, maupun membocorkan proses yang tidak benar ke media. Menteri KKP sendiri sudah menjelaskan soal perizinan ekspor dan budidaya lobster ini di depan DPR RI, termasuk mengklarifikasi berita dari Tempo. Menteri Edi menegaskan pemberian izin sepenuhnya diputuskan bersama oleh tim yang terdiri dari beberapa direktorat KKP, juga tidak adanya perlakuan khusus bagi perusahaan yang petinggi atau pemiliknya berafiliasi dengan Gerindra. Sebenarnya sampai di sini, penjelasan dari Menteri KKP itu sudah cukup. Kalaupun nanti ada yang bermasalah, lapor saja ke KPK. Saya yakin Menteri Edi sudah siap untuk menjelaskan, maupun menindaklanjuti kalau memang ada oknum nakal di Kementerian KKP. Sayangnya beberapa hari kemudian, Hasyim Joyo Hadikusumo, adik Prabowo, ikutan bicara. Maksudnya menanggapi berita miring soal afiliasi Gerindra dengan perusahaan yang diberi izin ekspor benih lobster, termasuk dirinya sendiri. Dilansir cnnindonesia.com, Hasyim menyatakan tidak sudi melakukan KKN. Dia juga mengungkap bahwa Prabowo telah menemukan sejumlah proyek yang angkanya disulap, markup, lebih dari 10 kali lipat, atau lebih dari 1000%. Prabowo juga membatalkan sejumlah proyek senilai lebih dari 50 juta dolar. Karena mengetahui nilai sesungguhnya tidak lebih dari 5 juta dolar, tanpa menyebut proyek-proyeknya. Hasyim mengatakan anggaran tersebut kemudian dikembalikan Kemenhan ke Kementerian Keuangan. Hasyim juga menjelaskan soal perusahaannya, PT Bima Sakti Bahari, yang sudah lebih dari 30 tahun berpengalaman di bisnis terkait sumber daya laut.
Hashim menambahkan, bisnis lobster tidak memiliki keuntungan sebesar bisnis di bidang persenjataan. Kalau ingin korupsi, kami tidak akan korupsi di lobster, tapi di senjata, ujar dia. Dia mengklaim sudah menolak tawaran-tawaran bisnis dari orang-orang yang mau jadi rekanan Kementerian Pertahanan. Alasannya dia tidak mau memanfaatkan posisi sang kakak dan marka proyek. Saya suka uang, saya suka fulus, tapi tidak dengan cara demikian. Kami tidak mau serakah, kata Hashim. Ya, kok jadi meluas gini sih? Siapa nih konsultan politiknya? Atau Hashim melakukan hal ini tanpa berkonsultasi dulu? Langkah Hashim ini malah memperluas masalah yang tidak perlu diperluas. Apalagi Hashim sampai mengungkap temuan Prabowo soal proyek yang dimarkup. Kenapa kita tidak pernah mendengar soal ini di media? Kalau memang ada markup, bukannya harus segera dilaporkan ke KPK atau aparat berwenang lainnya? Apa maksud Hashim mengungkap hal di atas? Seandainya Hashim ini bukan petinggi Partai Gerindra, maka pernyataan di atas bisa disebut sebagai serangan terhadap Prabowo dan Gerindra. Nah, ini kan Hashim orang dalam, petinggi Gerindra dan juga adiknya Prabowo. Entah disadari oleh Hashim atau tidak, pernyataannya justru berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap Prabowo. Apalagi jika kemudian tidak ada tindak lanjut dari Prabowo terhadap temuan markup proyek tersebut. Prabowo bisa dianggap menutupi adanya tindakan-tindakan yang melanggar hukum kan? Saya sekedar mengingatkan saja, begitulah kura-kura. Salam dari kami, para rakyat jelata. Step by step, the clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight, we will fly above the sky. We are heroes tonight, yeah. We are heroes tonight, we will fly above the sky. We are heroes tonight, feel like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight, we will fly above the sky. We are heroes tonight, yeah. We are heroes tonight, we will fly above the sky. We are heroes tonight,
around, from London to Taiwan. I've been all around.